Asadiah juga nggak bisa. Mau nggak ada ini asadiah. Mohon maaf Pak, saya masih belum bisa on cam. Kenapa? Lagi di jalan. Oke. Sampai di sini Firdaus nangkep. Bagus nangkep. Jadi dalam teori klasik bahwa output atau GDP, ini GDP atau aktivitas ekonomi itu tergantung pada populasi. Populasi di sini ini adalah ketersediaan tenaga kerja sebetulnya. Paham ya? Nah, artinya kalau dalam teori yang ini teori ini dikatakan bahwa nanti ketersediaan angkatan kerja itu mempunyai hubungan dengan Y, dihipotesiskan dengan hubungan Y, itu harusnya positif. Artinya apa? Kalau jumlah ketersediaan tenaga kerja itu masih positif, artinya kalau AK ini naik, jadi kalau AK ini naik, paham? Maka diharapkan output juga akan naik, gitu kan? Nah, tapi ingat, ini adalah angka AK dalam proses yang sudah terserap di tenaga kerja. Dia sudah masuk di dalam tenaga kerja, bukan sebagai populasi, paham? Nah, ini yang membuat nanti oleh Solo dan Harodomar, L ini mereka terjemahkan itu bukan sebagai tenaga kerja, tetapi diterjemahkan sebagai angkatan kerja. Kalau sebagai angkatan kerja atau sebagai populasi, maka peranannya tidak otomatis positif. Karena dia bisa menjadi beban. Paham? Kenapa jadi beban? Kalau populasi meningkat, kemudian artinya angkatan kerja tahu bedanya populasi dengan angkatan kerja. Populasi dengan labor itu beda ya. Kalau angkatan kerja itu adalah populasi atau penduduk yang usianya di atas 15 tahun, usia kerja. Paham? Usia kerja itu belum tentu angkatan kerja. Setelah dikurangi orang yang bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu apa? Yang sekolah. Paham? Nah, setelah dikurangi umur 15 tahun dan juga dikurangi bukan angkatan kerja, dia menjadi angkatan kerja, labor force. Labor force itu kekuatan angkatan kerja atau terjemahnya angkatan kerja. Angkatan kerja ini kalau dia bisa masuk sebagai tenaga kerja, bisa bekerja, maka dia akan mempunyai hubungan positif terhadap output. Tetapi kalau tidak bisa, ini tidak bisa bekerja, maka ini menjadi beban. Nangkep ya? Persoalannya angkatan kerja itu ini. Nah, kalau kita ngomong angkatan kerja saja, bukan orang yang bekerja, maka dia itu sebetulnya mirip sebagai beban. Paham? Bukan positif seperti ini tadi. Seperti ini. Sampai di sini nangkep? Nah, lalu oleh klasik, pertumbuhan satu wilayah itu bukan dikenakan oleh faktor K dan L, tetapi L ini dijadikan sebagai beban, sehingga klasik akan membuat rumusnya seperti ini.
Paham ini? Ini bacanya apa? Y-nya output, L-nya populasi. Kalau Y dibagi L namanya apa? Firdaus, paham? Bagus. PDB apa? Y itu PDB. Nah, ini output per kapita. Kapan kalau rumusnya seperti ini, kapan output per kapita naik? Kakaknya naik. Bukan K. Kapan persamaan? Perhatikan, saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi, Y itu fungsi daripada K dan L. Nah, klasik itu mengatakan L itu adalah beban karena dia tidak berlangsung menjadi orang yang bekerja. Maka dia buatlah Y bagi L sama dengan fungsi K per L dan L per L. Nah, ini sama dengan 1. Sehingga Y per L sama dengan fungsi K per L. Karena ini sama dengan 1. Nah, pertanyaan saya, ini tadi disebut apa? Output per kapita. Nah, pertanyaan saya, seandainya output per kapita Y per L ini naik, kapan ini bisa terjadi? Nggak nangkep? Oke. Ini naik kalau L-nya turun. Iya kan? Kalau L-nya naik, Y-nya turun. Y per kapita, bukan Y-nya turun. Y-nya tetap. Kalau Y-nya tetap, L-nya naik, maka Y per L-nya turun. Nangkep ini. Berarti kalau begitu L dianggap sebagai apa? Sebagai pembobot daripada income atau PDRB atau aktivitas ekonomi. Y ini adalah PDRB. PDRB ini indikator aktivitas ekonomi. Paham? L ini adalah populasi. Atau di dalam ekonomi regional disebut apa? Tenaga kerja. Atau di dalam ekonomi regional disebut apa? Ayo, kemarin apa saya ngomong? Jakarta disebut kota metropolitan. Kenapa? Nah, kalau di dalam ekonomi regional populasi itu mengintervensikan tentang juga sebagai size, ukuran kota. Paham? Nah, jadi kalau income per kapitanya tinggi, itu kemungkinan Y-nya tinggi, L-nya rendah. Aktivitas ekonominya tinggi, tapi penduduknya masih kurang. Kalau yang semacam itu nanti akan mengakibatkan apa dalam ekonomi? Dorongan apa? Suatu wilayah aktivitas ekonominya tinggi, tapi jumlah penduduknya rendah. Nah, ngerti ya? Tapi kalau income per kapitanya tinggi itu adalah Y-nya tinggi, L-nya juga sudah tinggi,
maka tidak akan mendorong terjadinya migrasi in. Paham? Ngerti ya? Jadi kalau Anda menerjemahkan income per kapita, itu bahasanya adalah aktivitas ekonomi dan size kota. Kalau size kotanya tinggi atau besar, metropolitan, megapolitan. Kalau rural income per kapitanya tinggi, berarti dia akan dimasuki migrasi dari daerah lain. Paham? Kalau daerah rural itu income per kapitanya tinggi. Ini cepat orang regional harus nangkep semacam itu. Jadi di dalam teorinya klasik itu L ini menjadi beban karena dia membobot income per kapita menjadi rendah. Paham? Nah, ini membacanya adalah capital per kapita. Paham? Kepemilikan aset per kepala. Kalau ini kecil, berarti berarti terlalu banyak L-nya dibandingkan pembuatan aset. Paham? Jadi dalam teori klasik ini Y per L sama dengan fungsi daripada K per L itu berarti dia akan menyatakan, ngerti nggak? Menyatakan bahwa penduduk itu sebagai beban pembangunan. Paham ini? Maka dia tidak mengatakan beda dengan model yang ini. Yang aslinya K dan L. Kalau dia menyatakan semacam ini, L ini seolah-olah yang menentukan besar kecilnya Y. Paham? Secara langsung. Nah, perhatikan. Kalau Anda pakai model ini, itu akan membawa konsekuensi yang agak sulit. Misalkan Anda temukan hubungannya ini positif. Nangkep Firdaus? Apa implikasinya kalau itu ketemunya positif? Hubungan Y dan L di dalam hubungan klasik itu adalah positif. Apa implikasinya Firdaus? Berarti adanya L ini dapat mendorong pertumbuhan ekonominya, Pak. Oke, itu artinya kalau positif. Implikasinya, Firdaus? Implikasi. Implikasinya, kalau kamu ingin ekonominya meningkat, Y-nya meningkat, maka harus kamu tambah lapangan kerjanya. Masa ini L ini lapangan kerja? Tenaga kerja yang terserapnya, Pak. Populasi, enggak. L itu populasinya harus ditambah. Berarti Anda implikasinya menyuruh nikah dini atau migrasi in sebanyak-banyaknya. Paham? Ngerti ya? Nah, itu enggak masuk akal. Enggak ada negara manapun yang menginginkan terjadinya migrasi in yang ke daerahnya besar-besaran. Paham? Ngerti ya, Firdaus? Ini implikasinya yang menjadi masalah kalau Anda pakai model ini. Terus kalau ini ketemu min, apa implikasinya? Bagus. Y dan L ini seandainya bukan positif tapi negatif, apa implikasinya? Gimana Bagus?
Oke. Apa artinya kalau itu Y dan L itu negatif, Firdaus? Artinya? Berarti harus mengurangi populasinya. Berarti pengurangan populasi ini dapat mendorong Y-nya. Oke, peningkatan Y. Ya. Terus implikasinya apa kalau begitu, Firdaus? Berarti harus ini mengurangi populasinya dengan migrasi keluar atau Mengusir. Migrasi keluar itu mengusir. Atau membunuh. ya membatasi kelahiran. Membatasi kelahiran. Membatasi kelahiran itu berarti masih ada kelahiran. Kalau perlu melarang kelahiran, paham ya? Program KAPI atau kemudian kalau enggak ya disuruh perang atau disuruh ada bencana, paham ya? Nah, implikasi baik itu hubungan positif maupun negatif tentang Y dan L itu membuat implikasi yang namanya implikasi yang naif, ya sangat enggak masuk akal implikasinya, paham? Oleh karena itu, klasik lebih suka menggunakan fungsi income per kapita sebagai dasar teori pertumbuhan. Paham ini? Trisna, paham? Salah paham, Pak. Oke. Oleh karena itu, perhatikan di sini, ini adalah Y kecil, ini adalah Y per L. Paham ya? Ini adalah Y per L. Fungsi K kecil, ini K kecil ini adalah K per L. Income per kapita atau akumulasi capital per labor. Paham ini sampai di sini? Oke? Nangkap? Oke, saya tidak mencoba menjelaskan matematiknya ini, tapi Anda baca sendiri di Olison. Nanti kemudian minggu depan atau setelah hari raya nanti kita akan diskusikan matematiknya ini kenapa kok bisa mendapatkan itu. Paham? Tetapi saya sekarang masuk pada grafik penjelasan ini bahwa dari konsekuensi teorinya neoklasik tentang pertumbuhan itu dia menunjukkan bahwa ini, perhatikan, ini adalah capital per kapita. Paham ini? Trisna paham? Itu, ini income per kapita. K per L atau akumulasi capital per kapita itu akan mempengaruhi Y per L. Ini adalah nilai Y per L. Ini sumbu tegak ini adalah Y per L, juga konsumsi, juga menunjukkan pola konsumsi per kapita, dan juga menunjukkan biaya capital. Jadi sumbu tegak ini adalah bisa C, bisa biaya. Tetapi dengan fungsi ini adalah K, ini akan mempengaruhi besar kecilnya income per kapita. Nangkep, Firdaus? Bagaimana bisa mempengaruhi income per kapita? Nah, ini adalah fungsi income per kapita. Ini adalah Y kecil. Income per kapita. Nangkep ini? Ini income per kapita. Nah, ini adalah saving. Jadi kalau saya ngomong ini, perhatikan Trisna. Kalau K saya di sini, katakanlah ini K kecil saya, K per kapita saya adalah 5. Duh, hilang Firdaus. Iya, Pak. Oh, ini yang masuk tuh.
Yup, kamu masuk lagi. Tulisan keluar, Pak. Sinyalnya hilang. Oh, kok ada lagi? Kok ada dua? Satunya siapa itu? Satunya saya juga, Pak. Oh, enggak. Ya udah. Perhatikan, Trisna. Kalau K-nya ini 5, besarnya ini adalah katakanlah 10 atau 15. 15 ini apa ini, Trisan? Trisna. Y per L-nya tadi, Pak. Apa itu Y per L? Tadi bisa konsumsi juga, Pak. Income per kapita, mana konsumsi ini loh. Oh, Ini income per kapita, Trisna. Jadi ketika capitalnya 5, income per kapitanya jadi 15. Jadi ini besarnya ini, tingginya ini adalah income per kapita. Nangkap, Trisna? nangkap, Pak. Kalau nangkap, yang ini apa, Trisna? Saving tadi, Pak. Saving, betul. Katakanlah ini besarnya adalah sebesar 5. Maka sisanya di sini apa, Trisna? Iya, konsumsi. Ingat, Trisna, bahwa pendapatan itu hanya ada 2 fungsinya. Untuk apa? Kamu punya pendapatan itu untuk apa, Trisna? Income sama saving, Pak. Sebagai pendapatan yang tetap. Kamu tuh punya pendapatan itu untuk apa? Untuk dikonsumsi nantinya. Konsumsi toh. Di saving juga, Pak. Nah, Y pendapatan itu adalah untuk C dan S. Paham, Tisna? Kalau ini per L, ya ini per L. Ngerti, Tisna ya? Ini adalah konsumsi. Paham, Tisna? Paham, Pak. Kalau K-nya ini geser ke sini, naik, perhatikan, maka savingnya naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Ya. Karena income-nya juga Naik. naik. Konsumsinya naik nggak? Naik. Nangkep ya? Nah, perhatikan, Tisna. Kalau ini apa ini? Ini saving, tapi kalau yang ini apa? Ini apa ini, Tisna? Ini adalah depresiasi. Ini adalah pertambahan penduduk kali K. Ini adalah biaya capital, depresiasi. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kalau ini kamu omongkan biaya terus sisanya yang di sini, nangkep ini gambarnya. Ini apa ini? Bukan, bagus. Firdaus? Apa itu? Kurang tahu, Pak. Tabungan dikurangi biaya tabungan. Sisanya apa? Nah, nggak tahu. Anda nabung sebesar 5. Biayanya 4.
Satu ini apa? Bunga, reward, penghasilan dari saving. Ngerti nggak? Ngerti bagus? Kalau biaya namanya berkurang. Betul. S itu sama dengan apa? Bagus. S itu saving. Saving itu sama dengan apa? Nah, berarti kalau Anda melakukan saving, itu harusnya bisa dilakukan investasi. Kalau Anda bisa melakukan investasi, setelah Anda dikurangi biaya investasi, sisanya apa? Nah, keuntungan daripada investasi. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya akumulasi kapital. Nangkep? Nangkep, Firdaus? Iya, Pak. Kalau saving tidak jadi investasi, namanya apa? Nah, di sini problem. Semua saving menurut klasik itu harus menjadi investasi. Kalau saving tidak jadi investasi, berarti saving Anda disimpan di bawah bantal. Paham? Itu saving yang tidak produktif. Nangkep ya? Nah, sehingga kalau dia karena ada kelebihan di sini, maka dia bisa nambah di sini. Karena dia punya tambahan dari penghasilan saving melalui investasi. Paham? Ini K ini investasi. Iya kan? Nangkep? Nangkep, Firdaus? Belum, Pak. Belum. Saving itu harus sama dengan investasi. Ini. Investasi harus sama dengan saving setelah dikurangi depresiasi. Nangkep yang ini, Firdaus? Saving sama dengan investasi. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau Anda investasikan saving Anda, ini adalah saving, jadi ini besarnya saving sama dengan I. Paham? Nangkep, Firdaus? Iya, Pak. Nah, kalau dia sudah dapat I, kemudian ini dikurangi dengan biaya investasi, maka ini namanya apa? Bunga. Bukan bunga sebenarnya, reward investasi. Jadi kalau Anda nyimpan uangnya di bank, itu Anda dapat sisa bunganya. Ini adalah uang saving pokok Anda. Paham? Anda kan nggak dapat, kalau saving ada cost-nya. Paham? Tapi duit Anda itu punya potensi depresiasi. Paham? Ini bukan masukkan di bank. Bukan, tetapi ini saving tabungan Anda belikan mobil. Paham? Biaya mobil dikurangi biaya mobil berarti adalah hasil daripada mobil. Nangkap? Nah, karena Anda punya tabungan ini, kelebihan dari reward ini, maka ini bisa Anda lakukan untuk melakukan investasi ulang, tambahan. Paham? Jadi ini 5, Anda sekarang bisa masuk di sini 8. Kenapa? Karena ada kelebihan di sini. Nangkap? Ya, Anda melakukan 8 sehingga income Anda tambah. Y per L Anda sekarang naik dari sini ke sini. Nangkap ini? Nah, di sini masih ada lagi keuntungan daripada investasi. Ngerti nggak ini? Nah, kalau Anda tambah, maka Anda bisa nambah lagi. Jadi ini bisa jalan ke sini sampai di titik ini. Kalau di titik ini artinya apa?
investasi Anda sudah nggak ada hasilnya lagi. Nangkep? Maka pada titik ini Anda nggak bisa nambah capital lagi. Ngerti? Kalau Anda menambah capital, misalkan di sini, efeknya apa? Anda mengurangi konsumsi saat ini untuk membayar biaya investasi. Ini kan bagian dari konsumsi. Konsumsi Anda turun dari sini. Paham? Ini adalah bagian konsumsi yang Anda gunakan untuk membayar investasi. Nangkep? Kalau pada titik ini, orang akan cenderung turun lagi di sini. Karena merasa investasinya over investasi. Ngerti nggak? Investasinya sudah tidak menguntungkan lagi. Nangkep? Nangkep bagus? Nah, titik ini disebut dengan titik yang disebut dengan steady growth. Ngerti nggak? Artinya apa titik ini? Titik ini masyarakat tidak ingin menambah konsumsinya atau menambah investasinya atau mengurangi investasinya. Kenapa? Karena pada titik itu sudah terjadi break even point antara saving dan biaya investasi sudah sama. Nangkep? Dan biasanya konsumsi, tingkat konsumsinya ini adalah yang kondisi terbesar. Nangkep ini? Inilah yang dikatakan oleh Rosto atau oleh Solo sebagai steady growth. Nangkep sampai di sini? Inilah steady growth. Nah, inilah yang menjadi nanti. Nah, ini nanti kita besok kita setelah hari raya kita pelajari bagaimana ini matematisnya kok bisa ketemu seperti gambar seperti ini, itu bagaimana ya, ini penjelasannya, ini matematiknya. Oke, nanti matematiknya ini. Nah, lalu kalau begitu teori pertumbuhan ini ada titik puncaknya. Berdasarkan implikasi temuannya dari Solo ini, seperti ini, itu ada implikasinya, yaitu adanya steady growth. Artinya kalau dia masih di bawah steady growth, maka daerah itu akan terus bisa berkembang. Tetapi kalau melebihi steady growth, dia akan mengalami penurunan. Paham? Fase di sini disebut fase ekspansi. Fase di sini disebut dengan fase kontraksi. Paham? Sehingga ekonomi, pergerakan ekonomi itu selalu naik, ada turun. Nggak mungkin dia lurus naik terus. Paham? Ada kondisi boom, ada kondisi depresi. Ini fase kontraksi, ini fase ekspansi. Paham? Kalau dia sudah kelebihan pada steady growth, dia akan balik lagi ke sini, turun. Tapi kalau di sini dia akan naik. Paham? Ya. Jadi ekonomi suatu daerah itu bisa kita gunakan ini, tidak akan selalu terus naik. Pasti dia pada fase tertentu dia akan turun. Kapan dia akan mengalami titik puncak pertumbuhan ekonomi? Ketika dia sudah mendekati steady growth. Kapan perekonomian mengalami penurunan? Ketika sudah melampaui steady growth. Paham ini ya? Kalian nggak baca ya bukunya? Ayo dibaca. Nah, ini nanti pengembangannya. Sebelum saya masuk ke sini, saya minta dipahami ini dulu. Anda pahami ini dulu.
Kemudian Anda lihat ini untuk mematangkan pemahaman, Anda bisa menggunakan matematiknya ini. Bagaimana kok bisa menjadi, sehingga ini lihat ini. Ini persamaan ini mencerminkan K sama dengan fungsi daripada ini adalah biaya investasi, yang ini adalah perolehan daripada saving. Terjadinya investasi. Paham ya? Sehingga pertumbuhan itu ada dua komponen pertumbuhan. Ini adalah pertumbuhan daripada saving. Atau ini istilahnya yang saya blok hitam itu artinya adalah akumulasi capital. Yang negatif ini disebut dengan biaya akumulasi capital. Paham? Jadi yang saya blok hitam itu kalau dia itu kecil berarti efisiensi kapitalnya tinggi. Maka pertumbuhan dengan saving yang tetap, ininya tetap, tapi kalau ininya menurun, maka growth, ini growth ya, growth ekonomi akan menjadi semakin tinggi. Nangkap? Ya? Jadi kalau ini terjadi di sini, nah begini, ini terjadi efisiensi namanya. Di titik ini, nah, ngerti nggak? Garis ini akan menjadi semacam ini, terjadi semacam ini, berarti ini, nah, lebih efisien, atau di sininya juga menjadi lebih kecil. Paham? Maka kalau secara gambar dia akan menjadi semacam ini. Maka steady growth-nya menjadi semakin lama. Masa kontraksinya semakin panjang. Paham? Nangkep ini. Firdaus? Iya, Pak. Trisna? Sedikit. Kamu nggak ngerti ya? Iya, Pak. Dia nggak ngertinya di mana? Coba kamu baca bukunya ya Trisna, perhatikan ya. Teori ini harus kamu kuasai sebetulnya sebagai orang regional. Kalau ini nggak ngerti, kalian bolak-balik aja nggak dengan cepat menangkap fenomena regional nanti. Paham ya? Trisna, nggak apa-apa. Kamu baca lagi buku lesonnya kan ada. Ada kan, Tris? Enggak, Pak. Masa belum ada? Bagus, belum ada, Bu. Kamu itu, Tris, tak selentik kamu, Tris. Baca itu, Trisna. Chapter 3. Ya, bagus. Ya, lihat di chapter 3. Pertumbuhan ekonomi. Firdaus juga baca ya. Lihat di situ, kemudian pecahkan matematiknya ini. Kalau Anda bisa memahami ini, sebetulnya paham ini semua. Ya, jangan takut dengan matematik. Matematik itu hanya simbol-simbol saja kok. Tapi dia bisa memahami benar. Oke? Saya minta, serius ini, saya minta. Teori pertumbuhan ini harus Anda kuasai. Kalau Anda nggak menguasai teori pertumbuhan, Anda nggak mengerti sama sekali ekonomi regional sebetulnya. Sebetulnya di S1 sudah diajarkan teori pertumbuhan, tetapi biasanya cuma terbatas pada Harudomar. Ya, oke. Oke, saya pikir itu dulu ya. Pelajari lagi minggu setelah hari raya nanti kalau kita sudah masuk, kita akan masuk lagi. Kita mungkin habis ini kan libur. Kamis itu sudah mepet hari raya.
sebetulnya libur resmi nasional 29 Jumat. Fakultas juga Kamis itu dianggap sudah libur. Paham? Nasional masuknya tanggal berapa itu? Tapi kok pengumuman dari fakultas tanggal berapa? Yup, masuknya Yup. Bentar. Ini kalau di grup ini sampai tanggal 9 harusnya udah aktif lagi, Pak. 9 aktif awal. Iya, tanggal 9 ini. Tanggal 7 itu sudah terakhir. Ya, jadi dimulai tanggal 29 sampai tanggal 6-7 aktif. Karena 7 itu Sabtu, berarti dia masuknya tanggal 9. 7 itu hari Sabtu ya? Ya, Yup. 7 Sabtu, Pak. Sabtu. Berarti masuknya tanggal 9. Nih, panjang banget. Awas lo ya, panjang nggak mau baca. Nah, saya bagikan itu loh, nggak dibaca dulu. Ya. Oke, gitu aja, wis. Selamat liburan panjang. Tapi ya jangan sampai nggak baca ya. Baik, terima kasih. Saya tutup sekian dulu kesimpulan saya bahwa sebelum saya tutup, saya simpulkan bahwa perkembangan pendapatan per kapita atau aktivitas ekonomi itu sangat tergantung pada perkembangan atau akumulasi capital. Sedang penduduk sendiri, populasi itu diperhitungkan sebagai beban atau cost. Ya. Cost daripada pertumbuhan itu sendiri. Di samping itu sebagai beban pertumbuhan itu juga ada yang disebut depresiasi atau nanti disebut dengan efisiensi kapital. Begitu ya. Nah, di dalam teori pertumbuhan itu ada titik puncak yang disebut dengan steady growth, di mana hasrat pada steady growth itu adalah hasrat masyarakat untuk melakukan investasi itu semakin berkurang ketika sudah tercapai pada titik steady growth. Tetapi ketika dia melebihi steady growth, maka hasrat untuk melakukan investasi, masyarakat melakukan investasi akan menurun. Dan disitulah fase ekonominya disebut fase ekonomi kontraksi. Tapi ketika masyarakat masih berkeinginan untuk melakukan investasi, itulah disebut fase ekspansi. Paham ya? Nah, nanti kita akan bicara lagi. Pada fase kontraksi itu ada yang disebut fase golden rule. Jadi pada fase kontraksi itu lebih sering disebut dengan fase golden rule. Apa itu? Yaitu kesempatan emas bagi suatu daerah itu untuk tumbuh lebih cepat. Kapan itu? Adalah di fase sebelum terjadi steady growth. Itu adalah fase yang disebut golden rule. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf karena memang saya juga harus ada kegiatan lain jam 9. Saya akhiri dulu pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ke depan kalian harus membaca untuk ingatkan saya akan menjelaskan matematiknya dan juga konsekuensi daripada teori solo. Kalau itu cukup waktunya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Raya 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dengan Hari Raya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, Mas Ayub, makasih ya. Iya, Pak. Yub, kamu ke kampus nggak? Ini sudah di kampus, Pak. Oh, hebat. Ya wis, aku tak ke kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Terima kasih, Kak.